Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan JBM77 ya. Ini di kesempatan ini saya mau memberikan informasi pada rekan-rekan ya, untuk perihal koil. Ini ada dua koil motor karburasi dan koil motor injeksi, dimana kedua tipe koil ini sudah mengalami perubahan ataupun perbedaan ya. Ini untuk koil motor karbu ini seperti ini, soket harusnya satu, sementara di koil motor injeksi ini soketnya dua ya, ini hijau sama warna hitam. Itu di soket koil motor injeksi baik tipe Yamaha, Suzuki, Honda itu semua sudah menggunakan koil yang soketnya dua ya. Itu juga bisa dilihat untuk rekan-rekan yang sering nyimak di motor-motor Thunder itu ya, juga sudah menggunakan aplikasi koil seperti ini ya, dimana nanti kita coba kupas sejauh mana perbedaannya di kedua tipe koil ini. Oke, untuk kita memulai ya, ini koil di motor karbu ya, yang mempunyai satu soket. Ini arus dari CDI ini masuk sini ya, sementara di koil motor injeksi itu ada dua soket. Yang satu ini soket arus yang standby, arus DC, sementara ini arus massa yang berasal dari echo ya. Untuk bisa dipahami untuk rekan-rekan ya, di motor injeksi kita mencari jalur arus ya atau koil itu kita nggak mungkin menemukan arus positif ya, keluar api itu pasti arus dari echo itu keluarnya negatif. Nih yang masuk ke sini, nanti kita bandingkan ataupun kita kupas ya, seperti apa sih perbedaannya di antara koil motor injeksi dan motor karbu ini. Oke, ini kita simak ya di koil motor injeksi dulu. Nih ada dua arus, dua soket nih, dari arus DC dan ini dari arus massa, cuman ini berasal dari echo ya. Ini coba kita praktekkan, nih saya gunakan aki ya untuk pengetesannya ya. Ini dari arus massa sama ini nih, seperti ini. Kita coba seperti ini ya. Nih kita cek, nah ini menyala ya, berarti koil ini masih bagus. Antara soket positif dan negatif itu masih terhubung ya. Nah sementara nih ada current ini tidak punya hubungan dengan lilitan yang ada di dalam koil ya. Ini tidak terhubung ke current ini, dan current ini tidak berfungsi sebagai ground ataupun negatif. Nanti kita coba buktikan ya. Ini currentnya kita pasang sini nih, ini nggak nyala. Nih coba dari sini satu lagi, ini juga nggak nyala. Nih nggak nyala ya. Nih ya, jadi bisa disimpulkan koil untuk motor injeksi kedua soket ini harus dalam lilitan koil ini saling terhubung ya. Ini jadi positifnya, ini negatifnya. Ini bisa dilihat rekan-rekan. Nah ya, ini di motor injeksi. Sementara ini di koil di motor karbu ini ada satu soket dan masanya terhubung di current ini. Nih kita buktikan. Ya nyala ya. Jadi ketika arus di koil injeksi currentnya ini mengeluarkan arus ataupun terhubung, ini berarti sudah terjadi kerusakan gitu ya. Ini kalau dari koil
motor karbu ini berasal dari arus HDI positif. Ini masuk sini, dia akan keluar sini ya, masanya seperti ini yang ada di keren. Ini akan terhubung ke ground body ya. Ini masanya. Itu perbedaannya di koil motor karbu dan motor injeksi. Ini sementara di motor injeksi koilnya ini sama ini harus tidak ada hubungan dengan keren ini. Kalau terjadi hubungan dengan ini berarti koil ini sudah rusak. Dan ini sama ini harus ada hubungan lilitan ini. Nih ujung lilitan positif menuju ke lilitan negatif itu harus tetap terhubung. Itu menandakan koilnya masih bagus dan bisa digunakan. Oke ya, itu ya sedikit informasi dari saya perbedaan antara koil motor injeksi dan motor karbu, dan bagaimana koil tersebut bisa diaplikasikan atau bersilangan ya. Ini bisa digunakan untuk motor karbu. Ini dari arus positifnya nih, dari CDI bisa masuk ke positif, sementara masanya kita gabungan ke ground itu bisa keluar. Nah sementara di koil motor karbu pun bisa digunakan ke ecu dengan satu syarat, keren ini jangan sampai terhubung dengan ground ataupun arus massa di bodi motor ya. Ini harus dapat arus negatif ataupun massa itu dari ecu. Begitu ya sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat, semoga bermanfaat.